Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Endomotor terbaru, Endomotor e-Connect S Plus. Oke, langkah yang pertama, saya lepas dulu dari docking stationnya. Oke, untuk menyalakan Endomotor e-Connect S Plus, tekan tombol yang biru yang bulat ini. Akan tampil active, dan sini tampil di memori 1. Jadi ada 10 memori dan tambahan-tambahan yang lainnya. Untuk mengalihkan M1 sampai ke M10, tekan tanda panah ke kanan. Ini ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah M10 ada mode Apex Locator. Kita tinggal tekan tanda panah ke kanan. Nah, ini tampilan dari Apex Locatornya. Di sini ada ditulis Apex ya. Gambarnya semacam saluran akar. Nah, untuk mengembalikan memori 1, tekan tanda panah ke kiri bisa, ke kanan juga bisa. Kalau ke kanan berarti dia langsung nampil ke M1. Berikutnya saya akan jelaskan untuk men-setting speed dan torque-nya dan lain-lain. Caranya dengan menekan tombol S di sini ya. Di sini gerakannya ada forward setelah jarum jam, reverse sebaliknya, gerakan reciproc dan adaptive torque control. Kita pilih di forward. Oke, tinggal langsung setting saja. Nah, speednya ini ada maksimal sampai 1500 ya. Kita akan setting di 350 rpm. Oke, lanjut kita akan setting torque-nya. Ini maksimalnya torque-nya itu 5,0. Kalau kembali lagi jangan khawatir, tekan tombol S ini. Maksimal 5. Cuman yang dibutuhkan untuk preparasi biasanya di angka 2,5 untuk menggunakan valve deflex blue. 2,5 ya. Oke, tinggal setting auto start, auto stop, on. Jadi ini akan otomatis berputar ketika masuk ke saluran akar kalau di on kan. Kalau misalkan udah di luar dari saluran akar, ini ada auto stopnya. Jadi dia akan berhenti secara otomatis. Nah, ini auto stopnya. Misalkan di on kan semuanya. Nah, ini ada apical action. Apical action kita pilih ada reverse, ada apical slowdown, ada apical stop, atau di off kan. Kalau misalkan nggak dua-duanya, tinggal di off kan saja. Nah, di samping M1 sampai M10 juga di sini ada memori tambahan. Nah, memori tambahannya dokter tinggal tekan tombol S lama ya. Nah, di sini ada beberapa merek Velotari ya, nama Velotari. Nah, di sini ada Flex Gold, Flex Blue, ya, Deflex S, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan merek Velotari yang dokter gunakan itu tidak ada dari sistem ini, maka dokter bisa langsung buat sendiri ya. Caranya, dokter pilih di New File. Di sini, dokter tekan. Nah, ini New File-nya ya. Selanjutnya, dokter tekan S yang lama. Oke, ini tampil seperti ini. Jadi, nanti dokter tinggal tik nama file yang dokter gunakan. Oke, di sini tampil ada new file. Nah, tinggal dihapus. Bisa dihapusnya itu langsung dari kita alihkan. Di sini ada tanda panah ini. Nah, tinggal dihapus, atau untuk lebih mudahnya dokter tekan tombol biru ini yang bulat. Dia akan menghapus nama file, new file ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan ketik ya RVD ya. Misalkan ya, contoh saja ini ya. Kita ambil, misalkan kita pengen tulisannya itu besar semua nih. Nah, besar ya. Ini memang seperti ini satu-satu gitu, jadi nggak ada tanda panah ke bawah ya, cuma kiri dan kanan yang ada. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita checklist ya, kita pilih checklist. Sudah kita setting. Nah, ini file name ya, nama filenya. Tinggal ketik S lagi ya, tekan S lagi. Nah, ini TTL-nya berapa? TTL-nya 6% ya. Kita pilih yang 6. Nah, ukurannya misalkan 25. Oke, ketik S. Oke, nah gerakannya kita pilih yang mana? Forward atau reverse. Kalau misalkan dokter mau preparasi, maka dipilih forward.
atau adaptive per control. Tapi kalau misalkan dokter mau retreatment, maka dokter pilih reverse. Oke, kita pilih forward. Nah, speednya kita atur 350. Toknya 2,5. Nah, ini ada kode warna ya dokter, ada warna putih ini, ada merah, ada hitam, ada kuning, hijau, biru, ungu. Wah, banyak warna ya. Kita ambil yang biru karena warna kesukaan saya biru. Nah, udah tampil di sini. Ya, kita lihat di sini ada nggak RVD ya. Nah, udah tampil. Kita tinggal tekan S. Nah, kita tekan S lagi. Nah, udah tampil nih. Ya, tinggal langsung dokter bisa bekerja dengan cara dokter tekan tombol biru ini. Oke, untuk mengukur panjang saluran akar otomatis kita harus pilih di mode apex locator dengan cara menekan tanda panah ke kanan. Oke, langkah berikutnya saya letakkan di sini dulu. Kita keluarkan ini namanya measuring wire-nya. Oke, dipasangkan di belakang paling bawah endomotor connect S plus. Oke, ya, saya simpan di sini. Ini kita pindahkan. Nah, berikutnya kita pasangkan file clipnya. Jadi file clipnya di sini dapat 2 ya, satu cadangannya. Dipasangkan yang hitam ini. Jadi kan measuring wire-nya ada yang bercabang, ya. Nah, yang bercabang, oke. Yang file clipnya tinggal dipasangkan yang hitam ke hitam. Nah, berikutnya kita pasangkan clip hooknya. Ini clip hooknya seperti ini, juga dapat 2 ya. Nah, ini dipasangkan ke sini seperti ini ya. Lalu kita sebelum pengukuran panjang saluran kita cek dengan cara ini kan kayak gini begini. Oke, bisa terlihat pergerakannya ya. Kalau misalkan tidak bergerak ya, jadi tidak ditampilkan di layar bar-barnya atau ada tidak ada indikator suara, berarti ada something dengan alat ini. Oke. Nah, ini untuk menjepit filenya kayak gini. Biasanya menggunakan file ya, ukurannya kecil. Dan ini pakai yang ukuran 10. Di sini ada stoppernya. Otomatis stoppernya harus di bawah besi. Caranya tekan ini, tekan. Oke. Baru ini. Nah, kita cek juga ya. Nih. Sebelum masuk ke saluran akar. Di endomotor Econnect S ini ada mode namanya apical action dan ada mode auto start dan auto stop. Jadi kalau misalkan auto start, auto stop itu kalau misalkan di on kan kita pilih on, auto stopnya juga on. Nah, itu akan bergerak fungsi tersebut apabila dipasangkan ya. Jadi misalkan apex locatornya ini sudah terukur ya, sudah diketahui panjang saluran akar, yang ininya tinggal dilepas saja. Oke. Sedangkan yang untuk ke bibir ini masih tetap berada di bibir pasien. Yang ini ya, sangkutkan ke bibir pasien. Nah, kita lanjut menggunakan file rotarinya. Oke, caranya sini ya. Oke, ini masih posisi di apex locator ya. Untuk memindahkannya, untuk mulai kita preparasi, otomatis kita pilih di M1 misalkan. Lihat tekan ini, tombol ini, terus kita pilih ini ya. Udah, di sini tadi saya sudah jelaskan cara setting speednya, toknya. Kita mulai untuk mengaktifkan mode-mode yang ada di endomotor ini seperti auto start dan auto stop. Kita mulai saja di sini, kita pasangkan file rotarinya. Jadi untuk memasangkan file rotary ini jangan menekan push button ini ya, yang ditekan push buttonnya. Push buttonnya ini hanya untuk mengeluarkan file rotary saja. Jadi tinggal dimasukkan, putar-putar sampai tekan. Ada suara klik baru dia udah mengunci. Ya. Sedangkan untuk mengeluarkan, tetap tinggal tekan push buttonnya. Ini, oke. Nah, kita pastikan bahwa auto start dan auto stopnya sudah di-on-kan dengan cara tekan tombol S ini. Oke, kita on-kan saja. Sama kita on-kan setting. Jadi ini hanya setting pertama ya. Jadi kalau berikutnya, kalau masih speednya seperti itu jangan diubah lagi, kecuali kalau dokter pengen mengubah. Nah, tinggal dari awal lagi. Ya. Oke, ini sudah auto start, auto stopnya sudah di-on-kan. Nah, kita akan cek. Ya. Oke, jadi begitu file ini masuk ke saluran akar, karena auto start, auto stop itu on kan dia akan berulang secara otomatis. Kalau manualnya seperti ini, ya, jadi tekan tombol yang biru ini manual untuk memutar file rotarinya. Nah, karena saya setting otomatis, jadi dia akan putar secara otomatis dan akan dia berhenti ketika dia berada di luar saluran akar. Kita coba di sini.
dia akan muter sendiri, ya. Dia akan muter sendiri. Ketika kita lepas, dia akan berhenti. Ya. Oke. Nah, untuk auto start, auto stop kita bisa demokan dari sini. Oke, kayak ini. Terus berikutnya mengenai apical action, apical reverse, apical slowdown. Nah, itu akan ketika filenya itu udah masuk, udah berada di apical filenya, dia akan reverse. Jadi yang awalnya gerakan forward, dia akan reverse ketika udah sampai di titik apicalnya. Itu. Terus apical stop juga, kalau udah nyampe apical, dia filenya akan berhenti. Dan apical slowdown, jadi kalau misalkan sudah mau mencapai apical, dia akan putarnya akan melambat. Kita atur 350 RPM-nya, maka ketika sudah mencapai apical, mau mencapai apical, dia akan secara otomatis putarnya akan melambat. Kalau dipilih apical slowdown, apical stop nyampe apical dia berhenti, apical reverse dia akan balik reverse ya, dari forward menjadi reverse kayak gitu. Terus di sini ada ATC ya gerakannya. Jadi ATC itu seperti apa ya ATC itu? Kalau forward reverse, nah, reciproc itu udah biasa ya, forward putaran salah jarum jam, reverse sebaliknya. ATC reciproc itu putar forward reverse kayak gitu. Nah, kalau ATC adaptif terkontrol. Jadi ketika dokter mulai preparasi saluran akar, gerakannya akan forward. Misalkan di sini kita coba ya. Oke. Kita coba saja. Di sini ada forward, misalkan kita pilih di ATC. Nah, di sini ada pengaturan untuk speednya. Sama sampai 500. Seperti ini, nanti derajatnya bisa sampai 300. Nih, 360 derajat. Kita coba lihat ya. Ya. Oke. 360 derajat untuk forwardnya. Reverse-nya juga sama, bisa 360 derajat. Ini 370 derajat ini untuk reverse-nya. Forward reverse ya. Nah, ini di sini. Jadi kenapa ada aturan seperti ini ya? Kenapa? Jadi kalau misalkan dia muter, pertama salah jarum jam dia muter. Nah, ketika udah mencapai misalkan pertengahan saluran akar, ada mendeteksi ada saluran akar yang sempit, maka akan berubah menjadi gerakannya reciproc. Itu adaptif terkontrol ya. Terus ada reciproc juga ya. Reciproc sendiri otomatis kalau memilih di reciproc berarti filenya harus khusus untuk reciproc. Ya, filenya harus reciproc dan nanti tinggal dikondisikan biasanya di file 1 Mister itu ya, yang assorted itu dia ada anjurannya. Forwardnya harus berapa dan reverse-nya harus berapa ya, dikondisikan saja. Ini ada settingan dari Endomotor di Connect S plus ini. Jadi caranya untuk men-setting alat ini ya, untuk di sini ada nanti settingan untuk kalibrasi dan lain-lainnya. Jadi caranya harus matikan dulu ya. Itu matinya, tekan S baru tekan tombol biru ini. Nah, setelah itu tekan S lagi, tekan ini. Lama, udah setting. Oke. Nah, ini kalau misalkan alat tidak dipakai lagi dalam waktu 10 menit, dia akan mati secara otomatis dan dokter bisa atur. Paling rendah di 3, maksimalnya 15 menitnya. Kita ambil di 9. Nah, ini tadi kita setting lamakan aja. Auto ini ya. Jadi tadi kan ditekan-tekan itu, kalau misalkan udah lepas dia balik lagi ke awal. Nah, ini dilamakan aja. 30 detik. 60. Ini suaranya tinggal diatur. Dia ada 3 bar. Kalau ingin besar ya tinggal dimaksimalkan saja. Nah, ini layarnya. Nih, tidak ada redup gitu kan. Tinggal diatur aja. Misalkan di 4 ya. Nah, ini kalau misalkan pengguna tangan kiri ya, pakai Endomotornya, tinggal dirubah aja jadi sesuai huruf dan angkanya. Ya. Nah, ini sensitivitasnya di medium. Untuk Apex ya, medium. Nah, bahasanya gak ada bahasa Indonesia yang pastinya, cuma bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan dokter merasakan ketika dokter mulai preparasi speednya kurang kenceng ya dari biasanya, misalnya 350 kok lambat, kok misalkan kecepatan, dokter tinggal kalibrasi dengan cara on kan ininya, baru tekan ini. Dia akan mengkalibrasi sendiri. Kita yang dulu sampai selesai. Oke, yang dulu lagi. Belum selesai kalibrasinya ini. 2 kali pengkalibrasian. Kalau Connect S yang lama itu cuma 1 kali. Ini 2 kali. Nah, finish. Kalibrasinya sudah selesai. Oke. Nah, untuk mematikan Endomotor, dokter udah selesai nih kerjanya, ingin matikan langsung, dokter tinggal tekan S baru tombol yang biru. Tapi S-nya ini jangan dilepas. Oke, lihat yang jadi saya ya, Dok. Caranya gini. Kalau
Kalau misalkan baterainya sudah lemah ya, jadi diusahakan baterainya jangan sampai 0 ya. Jadi sisakan 1, lalu dokter mulai untuk pengecasannya. Nah, cara pengecasannya di sini di cooking station seperti ini, yang di belakang ada colokan lubang ini ya. Tinggal pasangkan adapternya ke cooking stationnya. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Di sini ada indikator warna biru, hijau. Kalau merah berarti sudah ya. Ada indikator lampu hijau. Kalau merah berarti udah ini lemah ya baterainya. Lihat. Oke.